Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semuanya dalam lindungan Allah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman tentang ilmu yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Nah, hari ini kita sampai pada kaidah usul fikih, pada kaidah mutlak dan muqayyad. Nah, sebelum kita melanjutkan materinya, mari kita membaca suratul Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nanti bisa manfaat dan barokah. Allah memberikan rizki kepahaman kepada kita. Ridallah wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wali hadhihi niyah salihah al-Fatihah. Baik semuanya, kita menuju kepada kaidah mutlak dan muqayyad. Kalau membincang usul fikih, ya ini kan masih sama. Usul fikih ini kan merupakan sarana dan metode untuk menggali hukum yang terkandung di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk apa sih? Ya agar dapat dengan mudah dipahami oleh umat Islam. Oleh sebab itu, ulama usul fikih menciptakan kaidah-kaidah kebahasaan yang terkenal dengan istilah kaidah usul fikih. Hari ini kita sampai pada kaidah usul fikih yang mutlak dan muqayyad. Nah, untuk lebih jelasnya, kita menuju kepada KD-nya dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita nanti menganalisis ketentuan kaidah mutlak dan muqayyad. Dan nantinya diharapkan kita mampu menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah mutlak dan muqayyad. Nah, untuk peta konsep yang akan kita pelajari hari ini, kita akan kaidah usul fikihnya di sini, kita ketemu dengan kaidah mutlak dan muqayyad. Di kaidah mutlak, nanti kita akan ketemu dengan apa sih pengertian mutlak dan bagaimana hukumnya mutlak. Sedangkan dalam kaidah muqayyad, kita akan ketemu dengan pengertian muqayyad, hukum muqayyad, dan juga ketentuan dalam mutlak dan muqayyad. Nah, kita akan menuju yang pertama tentang pengertian mutlak itu apa sih? Nah, definisi mutlak itu apa sih sebenarnya? Mutlak itu al-mutlaqu huwa ma dalla al-mahiyati bila qayyidin. Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan arti yang sebenar-benarnya dengan tidak dibatasi oleh sesuatu hal yang lain. Maksudnya itu dari definisi tersebut, lafaz mutlak adalah lafaz yang menunjukkan sesuatu yang tidak dibatasi oleh suatu batasan yang akan mengurangi jangkauan maknanya secara keseluruhan. Fil misal dalam Quran surah An-Nisa ayat 92, di sana Allah berfirman, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, adalah ia memerdekakan seseorang hamba sahaya yang beriman. Nah, ada lafaz rokobatin di situ, di sini ya, fatahrir rokobatin, di sini rokobatin mukminah ini tadi. Pada contoh lafaz rokobatin pada ayat di atas itu menunjukkan kata mutlak, artinya mencakup budak secara mutlak, tidak terbatas satu atau lebih dan tidak dibatasi mukminah atau bukan mukminah. Selanjutnya, kita akan menemui pengertian muqayyad. Muqayyad itu apa sih? Nah, definisi muqayyad adalah al-muqayyadu ma dalla ala faradin au afrodin syai'atin biqaidim mustaqillin lafdhan. Muqayyad adalah lafaz
yang menunjukkan satu diri atau diri-diri mana saja dalam jenisnya dengan pembatas berbentuk lafadz yang berdiri sendiri. Contohnya, rokobatin mukminatin pada ayat yang tadi itu tersebut ya, ayat yang di atas tadi itu menunjukkan kata muqayyad, yaitu kata budak dalam ayat tersebut tidak lagi bersifat mutlak karena sudah dibatasi oleh kata mukminah. Jadi di awal tadi kan yang mutlak itu tadi rokobatin itu tidak ada yang menunjukkan mukminah atau bukan mukminah. Tetapi pada rokobatin mukminatin ini sudah dijelaskan. Ada penjelas berikutnya. Jadi ini bisa bermakna muqayyad karena memang sudah dibatasi dengan kata mukminah. Yang tadi secara umum dan yang ini sudah secara ada pembatasannya di sini. Nah, selanjutnya hukum lafadz mutlak dan muqayyad. Hukum mutlak. Nah, ini hukum mutlak itu al-mutlaqu yabqa ala itlaqihi ma lam yakum dalilun ala taqyidihi. Hukum mutlak ditetapkan berdasarkan kemutlakannya sebelum ada dalil yang membatasinya. Lafadz mutlak yang sudah dibatasi menjadi muqayyad. Sampai di sini bisa dipahami ya tentang pembatasan dari mutlak dan muqayyad itu tadi. Nah, selanjutnya hukum muqayyad itu di sini disebutkan al-muqayyadu bakin ala taqyidihi ma lam yakum dalilun ala itlaqihi. Lafadz muqayyad tetap dihukumi muqayyad sebelum ada bukti yang memutlakannya. Contohnya dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 3-4. Di sana disebutkan yudhahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa dzalikum tu'adzuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa faman lam yastati fa'it'amu sittina miskina dzalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah walil kafirina adzabun alim. Di ayat 3 disebutkan orang-orang yang mendihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di ayat 4, barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa, wajiblah atasnya memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. Nah, jadi di sini penjelasannya adalah kafarat zihar atau perkataan suami kepada istrinya yang menyampakan istri dengan ibunya, seperti yang kita pelajari di kelas 11, yaitu memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau kalau tidak mampu ia harus memberi makan sebanyak 60 orang miskin. Ayat tersebut telah dibatasi kemutlakannya, maka harus diamalkan hukum muqayyadnya. Jadi yang kalau misalnya mutlaknya itu kan secara garis besar tanpa ada pembatasan-pembatasan ini. Nah, ini sudah dibatasi, sudah di sini disebutkan. Memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau kalau tidak mampu ya harus memberi sebanyak 60 orang miskin. Ini muqayyadnya di sini. Nah, selanjutnya ketentuan dalam mutlak dan muqayyad. Nah, dalam dalil syara' sering ditemukan dalil syara' yang memiliki hukum ganda.
Di suatu tempat ia bisa menunjukkan mutlak, sedang di tempat lain dia bermakna muqayyad. Nah, permasalahannya ia dihukumi mutlak atau muqayyad atau masing-masing berdiri sendiri. Nah, untuk mengatasinya ada 4 alternatif kaidah sebagai solusi. Yang pertama, dari kaidah pertama di sana disebutkan al-mutlaqu yuhmalu 'alal muqayyidi idza tafaqqa fis sababi wal hukmi. Mutlak itu dibawa ke muqayyad jika sebab ada dan hukumnya sama. Apabila antara mutlak dan muqayyad sama dalam materi dan hukum mutlak disandarkan kepada muqayyad. Contohnya sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 4, Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu, diharamkan bagimu memakan bangkai atau darah. Kemudian keharaman makan darah itu dibatasi oleh darah yang keluar dari tubuh dan mengalir saja. Jadi kan dalam tubuh ayam taruh misalnya, itu kan ada darah yang memang tidak mengalir kayak begitu ya. Kemudian dalam firman Allah masih di dalam Quran surah Al-An'am ayat 145, di sana disebutkan kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaidah yang kedua, di sana disebutkan al-mutlaqu yuhmalu 'alal muqayyidi idza ikhtalafa fis sababi. Mutlak itu dibawa ke muqayyad jika sebabnya berbeda. Berbeda sebabnya namun sama hukumnya. Menurut jumhur ulama Syafi'iyah, mutlak dibawa ke muqayyad. Contohnya pada Quran surah An-Nisa ayat 92, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah, barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Sementara untuk kafarat zihar, yaitu memerdekakan budak tanpa dibatasi mukmin atau tidak. Seperti firman Allah, walladzina yudhahiruna min nisaihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah. Orang-orang yang mendihar istri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan kaidah ini, kafarat zihar yang terdapat dalam Quran surah Al-Mujadilah harus memerdekakan budak yang mukmin karena kafarat zihar tersebut di atas bersifat mutlak. Selanjutnya di kaidah yang ketiga, di sana disebutkan al-mutlaqu la yuhmalu 'alal muqayyidi idza ikhtalafa fil hukmi. Mutlak itu tidak dibawa ke muqayyad jika yang berbeda hanya hukumnya. Di antara mutlak dan muqayyad berbeda dalam hukum tetapi sama dalam sebab, maka mutlak tidak dapat dibawa kepada muqayyad. Contohnya seperti hukum wudhu dan tayamum. Dalam berwudhu diwajibkan membasuh tangan sampai mata siku. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi.
Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Akan tetapi pada tayamum tidak dijelaskan sampai siku, sebagaimana yang tersurat dalam Quran surah An-Nisa ayat 43. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci, sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Selanjutnya, nah, yang terkandung dalam dua surah tersebut di atas itu tadi, yang tadi itu ada dua itu tadi, itu sama membasuh tangan, tetapi hukumnya berbeda, yaitu membasuh tangan sampai mata siku dalam wudhu dan menyapu tangan pada tayamum. Dengan demikian harus diamalkan secara masing-masing karena ya tidak saling membatasi begitu. Selanjutnya di kaidah yang keempat disebutkan al-mutlaqu la yuhmalu 'alal muqayyidi idza ikhtalafa fis sababi wal hukmi. Mutlak itu tidak dibawa ke muqayyad jika sebab dan hukumnya berbeda. Berbeda sebab dan hukumnya, mutlak tidak dapat disandarkan kepada muqayyad yang masing-masing berdiri sendiri, seperti hukum potong tangan bagi pencuri laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kewajiban berwudu salah satunya adalah membasuh tangan sampai siku. Nah, ini keterangan nyambung dengan atasnya ya. Kewajiban berwudu salah satunya adalah membasuh tangan sampai siku sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut yang termasuk muqayyad tadi. Namun lafadz potong tangan sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38 itu mutlak. Karena itu sebab dan hukumnya berbeda, masing-masing ditempatkan pada posisi masing-masing. Nah, demikian berkaitan dengan kaidah mutlak dan muqayyad. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita dan mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan zahir batin kita semuanya. Saya akhiri, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.